Halo para pecinta film, bagaimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul I Am Ward 2016. Mengisahkan tentang mantan pembunuh bayaran, yang terpaksa kembali ke dunianya untuk balas dendam. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan sebuah berita, yang mengabarkan tentang maraknya pembunuhan dan perampokan, yang dilakukan oleh para kelompok gangster. Di mana mereka melakukan aksinya tersebut secara terang-terangan, dan bahkan tidak segan-segan menghabisi para polisi yang sedang bertugas. Namun meskipun demikian, Pak Gubernur memberitahukan bahwa dalam 1 tahun terakhir, tingkat kejahatan di kota ini sudah menurun 18% dibandingkan tahun lalu. Sehingga, dia pun mendapatkan pujian dari masyarakat atas keberhasilannya tersebut. We'll keep going into the future. Di sisi lain, kita juga diperkenalkan dengan seorang pria bernama Stan yang baru saja kembali dari luar negeri. Stan dijemput oleh sang istri bernama Vivian, di mana mereka berdua terlihat sangat bahagia, dikarenakan Stan baru saja diangkat sebagai manajer di salah satu perusahaan mobil. Hingga saat di parkiran ingin pulang, mereka tiba-tiba dihampiri oleh salah seorang gangster yang ingin meminta uang $5. Namun karena Stan menolak untuk memberi, 2 orang temannya yang lain muncul dan langsung menyerang mereka. Setelah mengambil dompet Vivian, kelompok gangster ini pun bergegas kabur dari sana. Sementara Stan sendiri, hanya bisa menangis dan memeluk sang istri yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Stan kemudian pergi ke kantor polisi, dan melaporkan kejadian itu kepada kepala polisi yang bernama Gibson. Namun di sini, Stan tidak bisa menceritakan kejadian itu secara detail, sebab dia masih sangat terpukul atas kehilangan istrinya. Ditambah lagi, detektif yang bernama Walters malah menanyakan hal yang menurutnya tidak terlalu penting. Keesokan paginya, Stan menyuruh putrinya yang bernama Abby untuk mengikuti proses pemakaman sang ibu, sebab dia merasa tidak sanggup menyaksikan semua itu. Hingga saat kembali ke rumah, Stan mendengar ucapan belasungkawa dari Pak Gubernur melalui televisi. Karena diketahui, Vivian adalah sekretaris Pak Gubernur yang sudah bekerja dengannya cukup lama. Saat bersamaan, Stan mendapatkan telepon dari Gibson yang menyuruhnya untuk datang ke kantor polisi. Karena diketahui, saat ini mereka sudah berhasil menangkap beberapa orang gangster, yang diduga adalah pelaku pembunuh istrinya. Thanks for coming in, Mr. Hill. So what's happening? Well, you said he had a tattoo on his face, right, Mr. Hill? Setibanya di kantor polisi, Stan pun diperlihatkan 5 orang gangster dan diminta untuk menunjuk si pelaku. Hingga setelah memeriksanya secara detail, Stan akhirnya mengenali si pelaku bernama Charlie dengan tato lalat di wajahnya. Mendengar itu, Gibson dan Walters kemudian menyuruh Stan untuk pulang, dan menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Namun entah apa yang terjadi, beberapa saat kemudian Charlie malah dibebaskan begitu saja, dan bahkan dia memandangi Stan dengan sangat angkuh. Stan yang melihat itu, ia tentu saja sangat marah dan bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Gibson menjelaskan, bahwa mereka tidak punya bukti kuat untuk menahan Charlie, dan kesaksian Stan mereka anggap tidak kredibel. It's okay. Sekembalinya ke rumah, Stan masih dibuat bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi, karena tidak mungkin polisi membebaskan pelaku tersebut tanpa alasan.
Stan yang pikirannya sedang campur aduk, ia kemudian pergi keluar untuk mencari udara segar. Namun bukannya mendapatkan ketenangan, dia malah melihat pelaku pembunuh istrinya yang bebas keluyuran di luar. Stan yang sangat dibuat murka, ia pun memutuskan untuk menghukum mereka dengan caranya sendiri. Yang kemudian, dia mengambil perlengkapan senjatanya yang sudah lama ia simpan di tembok rumah. So what do you need? I heard about Vivian. Sebelum melancarkan aksinya, dia terlebih dulu menemui mantan rekannya bernama Dennis, yang saat ini tengah membuka usaha cukur rambut. Dari perbincangan mereka, diketahui ternyata dulunya Stan adalah seorang pembunuh bayaran paling ditakuti, yang sudah pensiun lebih dari 20 tahun. Dan maksud kedatangan Stan kemari, dia ingin meminta bantuan Dennis untuk menyelidiki si pelaku yang telah menghabisi istrinya. Mendengar itu, Dennis pun langsung memberikan berkas yang berisi foto dan daftar nama para pelaku. Karena sebelum Stan datang kemari, Dennis sudah menyelidikinya terlebih dulu saat dia mendengar berita kematian Vivian. It was just a job. No emotion. I'm doing this. I have to. Thank you, my man. Malam harinya, Stan pun mulai melancarkan aksinya dengan mencari salah seorang pelaku yang bernama Nathan. Setibanya di sebuah bar, dia melihat Nathan yang sedang melakukan transaksi narkoboy dengan seorang pria bernama Mike. Di samping itu, Stan juga melihat Nathan memberikan hadiah dompet istrinya kepada salah seorang wanita. Sementara Nathan yang tidak tahu siapa Stan sebenarnya, dia malah sengaja cari gara-gara karena tidak terima Stan memandanginya. Di sini Stan kehilangan jejak, dan kemudian Nathan muncul dari belakang dengan todongan pistol. Namun untungnya Stan berhasil membalikan keadaan, dan memaksanya untuk memberitahukan di mana sekarang keberadaan dua orang temannya yang lain. Saat bersamaan, Dennis juga muncul di sana dan memberitahukan bahwa polisi akan datang kurang dari 3 menit. Dan karena tidak ingin buang-buang waktu, mereka pun langsung menghabisi Nathan saat itu juga. Selesai dengan itu, mereka lalu membakar jasad Nathan di tempat sampah untuk menghilangkan jejak. Namun yang tidak Stan dan Dennis sadari, ternyata aksi mereka ini berhasil difoto oleh Mike. Mike kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada bosnya yang bernama Jack, bahwa Nathan telah tewas dihabisi oleh 2 orang tak dikenal. Jack yang mendengar itu, ia pun memerintahkan tangan kanannya untuk memburu kedua orang tersebut. Namun di samping itu, ia juga menyuruh anak buahnya yang lain memotong jari Mike sebagai hukuman, karena dia hanya bisa mengambil foto saat Nathan dieksekusi. Find their families, find their dogs. Oh, come on, man, please! Hey, boys. Hey, boss. Sementara Stan sendiri, dia terlihat dibawa oleh Dennis ke ruang bawah tanah untuk menyiapkan perlengkapan senjata. Di sana mereka juga kembali berlatih menembak, untuk mengembalikan keahlian mereka yang sudah puluhan tahun tidak digunakan. I think we got something. Di sisi lain, anak buah Jack datang menemui polisi Gibson dan juga Walters, yang kemudian dia mengajak mereka bertemu dengan Jack. Di sini Jack sangat dibuat marah, karena dia menganggap Gibson tidak becus menjaga anak buahnya. Sehingga terungkap, ternyata Gibson dan Walters adalah polisi korup yang bekerja untuk Jack. Di mana Jack juga mengancam akan mempublikasikan kejahatan anak gubernur, jika pihak polisi dan gubernur tidak segera menghabisi 2 orang pelaku yang telah mengeksekusi anak buahnya. You're detectives, so go fucking detect. My problem is I got guys clocking my operation. Setelah pergi dari sana, Gibson kemudian menemui Pak Gubernur di dalam mobil, dan menceritakan semua ancaman yang ia dengar dari Jack. Namun Pak Gubernur sendiri tidak mau tahu, karena dia menganggap ini adalah urusan Gibson, dan dia memintanya untuk segera menemukan kedua pria tersebut. Work with me. That's what I do all day. Di samping itu, Stan terlihat sedang bersiap dengan perlengkapan senjatanya, untuk memburu pelaku kedua bernama Lars yang telah menghabisi istrinya. Dan kemudian, Stan pergi ke lokasi pembuatan tato tempat di mana Lars bekerja. Karena Lars belum datang, Stan pun membuat tato di belakangnya sambil menunggu kedatangan Lars. Hingga tidak berselang lama, Lars pun tiba di lokasi dan dia langsung menodongkan senjata kepada Stan. Karena ternyata, dia sudah mengetahui siapa Stan sebenarnya dari foto yang ia dapat dari Mike.
Namun karena Lars terlalu lambat melepaskan tembakannya, Stan berhasil membalikan keadaan dan menghabisi Lars dengan pisau cutter. Setelah berhasil menghabisi Lars, Stan pun bergegas pergi dari sana dengan membawa satu tas narkoboy yang hendak mereka edarkan. Sementara Dennis yang baru saja tiba di barbershop, ia dikagetkan dengan kemunculan Charlie bersama dua orang temannya. Charlie yang mengira Dennis hanya tukang cukur biasa, ia lalu mengancam akan menghabisinya dan bertanya di mana sekarang keberadaan Stan. Hingga saat mereka lengah, Dennis pun langsung menyerangnya lebih dulu. Charlie yang ketakutan berhasil lolos dari sini. Hingga saat Stan tiba, mereka pun membuang jasad anak buah Jack bersama mobilnya untuk menghilangkan jejak. Keesokan harinya, terlihat Abby dan suaminya mendatangi rumah Stan untuk mengemas barang-barang milik almarhum ibunya. Dan di sana, ia tak sengaja melihat perlengkapan senjata milik Stan dan juga berkas para pelaku yang telah menghabisi ibunya. Sehingga dia pun akhirnya sadar bahwa ayahnya telah merencanakan balas dendam. Dan ketika ingin pergi dari sana, Abby dan suaminya tiba-tiba saja diserang oleh Charlie. Untungnya, Abby berhasil selamat dan suaminya hanya tertembak tepat di bahunya. Stan yang baru tiba, ia pun bergegas menghubungi pihak rumah sakit untuk meminta bantuan. Di tempat lain, Pak Gubernur mendapatkan telepon dari Gibson yang memberitahukan tentang latar belakang Stan. Karena dari informasi yang ia dapat dari temannya di biro, ternyata Stan dulunya pernah dipecat dari pasukan khusus, dan kemudian dia beralih profesi menjadi pembunuh bayaran. Sehingga Gibson menyimpulkan bahwa Stan bukanlah orang biasa dan tidak akan bisa mereka lumpuhkan dengan mudah. Mendengar itu, Pak Gubernur pun nampak sangat ketakutan, dan dia menyuruh Gibson untuk mencari pembunuh terbaik kenalannya. Dan dia tidak peduli berapapun bayaran yang diminta, asalkan mereka berhasil membawa Stan ke hadapannya hidup atau mati. I don't care what it costs. Di sisi lain, Jack mendapatkan kabar dari anak buahnya, bahwa Lars telah tewas dan satu tas barang mereka dicuri oleh si pelaku. Mengetahui itu, Jack kemudian menghubungi Charlie dan memintanya untuk segera mencari barang tersebut. Saat bersamaan, Charlie juga mendapatkan pesan dari Stan yang menyuruhnya untuk datang ke sebuah klub jika dia ingin mengambil kembali barang tersebut. Melihat Charlie yang baru tiba, Dennis kemudian mengirim pesan dan menyuruhnya untuk menunggu di ruang VIP. Charlie yang tidak tahu bahwa itu adalah pesan dari Dennis, ia pun mengikuti arahan mereka dan masuk ke ruang VIP. Dan di saat itu jugalah, Stan pun muncul dan langsung menyerang mereka. Setelah berhasil melumpuhkan Charlie, Stan lalu bertanya mengapa dia tega menghabisi istrinya hanya karena uang $5. Charlie yang terancam, ia akhirnya jujur bahwa itu bukanlah masalah uang, tapi dia diperintah langsung oleh bosnya yang bernama Jack. Karena polisi berdatangan ke lokasi, Stan pun menghabisi Charlie dan bergegas kabur dari sana. Merasa ada yang tidak beres dengan kematian sang istri, Stan kemudian memeriksa handphone milik istrinya untuk mencari petunjuk. Dan benar saja, ia menemukan pesan terakhir dari Pak Gubernur, yang menyuruh Vivian untuk memalsukan data keuangan perusahaan minyak milik negara. Namun di pesan tersebut, Vivian berusaha menolak yang membuat Pak Gubernur sangat marah. Sehingga dapat disimpulkan, kalau yang menyuruh Jack untuk menghabisi Vivian adalah Pak Gubernur, karena dia merasa dihalangi oleh Vivian untuk melakukan korupsi di perusahaan minyak tersebut. Listen, we can't submit those original numbers to the governor. Mengetahui itu, Stan kemudian bergegas menyuruh Abby putrinya untuk kabur meninggalkan rumah. Namun saat Abby dan anaknya sedang berkemas, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Jack. Di sini Jack menyuruh Abby untuk menghubungi Stan, dan dia menembak putri Abby sebagai bentuk peringatan.
Dengan penuh ketakutan, Abi lantas mengirim pesan kepada Stan dan memintanya untuk segera datang kemari. Stan yang menerima pesan itu, ia pun bergegas berangkat ke lokasi, dan dia juga menghubungi Dennis untuk meminta bantuan. Hingga saat tiba di sana, Stan kemudian masuk dari pintu belakang dan berhasil menghabisi satu orang anak buah Jack. Di sini Jack menggunakan Abi sebagai sandera, dan dia meminta Stan untuk menyerahkan diri. Karena tidak punya pilihan, Stan pun terpaksa menuruti perintah Jack dan menjatuhkan senjatanya. Namun yang tidak Jack sadari, ternyata Dennis sudah siap membidiknya dari jarak jauh menggunakan sniper. Setelah menghabisi Jack dan semua anggotanya, Stan kemudian menyuruh Abi membawa anaknya bersembunyi ke lantai atas. Dan saat bersamaan, polisi Gibson juga datang kemari dengan todongan pistol, yang kemudian disusul dengan kemunculan Walters dari belakang. Namun untungnya, Dennis juga datang tepat waktu yang membuat Gibson tidak punya pilihan selain menyerah. There's an easier way. Make this work. Hide those cuffs. Setelah itu, Stan membawa Gibson menuju ke rumah Pak Gubernur dengan tangan yang terborgol. Saat dalam perjalanan, Gibson berusaha membujuk Stan agar tidak menghabisinya, karena dia sendiri hanya mengikuti perintah dari Pak Gubernur. Namun saat tiba di lokasi, Stan pun memukul Gibson hingga dia tak sadarkan diri. Saat sadar, Gibson melihat para penjaga di sana sudah tewas tergeletak. Sialnya lagi, mobil ini sebentar lagi akan meledak yang membuat Gibson sangat panik. Sementara Walters yang berada di bagasi, ia pun terus memberontak dan berhasil keluar dengan selamat. Sementara di dalam rumah, Stan akhirnya menemukan keberadaan Pak Gubernur, dan dia berhasil menghabisinya dengan pisau. Saat bersamaan, pasukan khusus berdatangan mengepung tempat ini dan dia diminta untuk menyerahkan diri. Namun bukannya dibuat takut, Stan malah berjalan keluar yang seolah-olah menentang mereka. Ternyata Stan menggunakan rompi anti peluru, dan dia pun bergegas dilarikan ke rumah sakit. Stan akhirnya berhasil diselamatkan, dan dia dijaga ketat oleh para polisi secara bergantian. Hingga saat Walters mendapat giliran untuk menjaga Stan, ia malah masuk ke ruangan dan berniat ingin membalaskan dendam kematian Gibson. Namun beruntungnya, Dennis muncul tepat waktu dan berhasil menghabisi Walters lebih dulu. Setelah itu, Dennis menyembunyikan jasad Walters di kamar mandi untuk menghilangkan jejak. Hingga saat ada kesempatan, Dennis pun menyelinap membawa Stan kabur dari sana. Stop and keep going. I saved your ass last time. Beberapa bulan kemudian, diperlihatkan Abi dan keluarganya yang sekarang sudah berpindah tempat tinggal. Tidak berselang lama, ia mendapatkan surat dari ayahnya yang mengajaknya bertemu di suatu tempat. Abi pun nampak sangat senang, mengetahui kalau ternyata saat ini ayahnya masih hidup. Setelah itu film pun berakhir. Oke teman-teman semua, itulah tadi alur cerita film yang kami sajikan, semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi, kami pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.